Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Q3 Gumboyono. Ya, saya masih di sini masih kepo-kepo nih tentang banyak budaya-budaya yang banyak sekali yang masih bisa dieksplor ya kita. Ya, monggo silahkan nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya bisa kita jawab, ya kita jawab. Kalau masih agak ragu, nanti kita pending, kita bahas ke video-video kita yang berikutnya. Berikutnya, ya. siap. Oke, siap. Oke, jadi kali ini aku kepo nih Ki, tentang budaya yang budayanya itu di TikTok berseliweran. Ya. Ada berseliweran kayak orang tadi kayak kesurupan kayak gitu, jadi-jadian apa. Itu tuh emang beneran ada, apa emang beneran dibikin-bikin atau bagaimana? Nah, itu tuh budayanya namanya jadilan. Oh iya. Jadilan. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ki. Ya. Jadilan itu seperti apa? Dan apakah emang jadilan itu benar ada kesurupannya? Apa omong digawe-gawe kayak gitu kalau dalam bahasa Jawanya? Ya. Terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang sangat menarik ya buat kita ya, buat para sedulur Q3 Gumboyono juga. Ini suatu pertanyaan yang sangat bagus tentang budaya Jawa terutama kita ya. Ya, kita mau sejarahnya dulu atau apa gitu? Mungkin dari sejarahnya dulu aja. Kenapa bisa ada jadilan kayak gitu? Jadi gini. Untuk sejarah jadilan sendiri itu dibuat atau mulai kapan belum diketahui ya. Tapi untuk sejarah itu kalau kebanyakan orang itu membicarakan jadilan itu berasal dari Jawa, terutama dari daerah Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Ya, di Yogyakarta. Jawa Tengah juga masuk nggak? Ya, kalau Jawa Tengah, kalau dulu itu Jogja sama Jawa Tengah itu kan masih satu lingkup, Mataram ya. Satu Mataram gitu ya. Mataram. Jadi kerajaan Mataram itu kan melingkupi wilayah Jogja, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur. Jawa Timur juga masuk ya. Jawa Barat ya, sebagian Jawa Timur seperti Ngawi itu kan masih Mataram. Masih Mataram. Kalau Jawa Barat, kalau budaya Jawa itu masih kental di Cirebonan. Oh, nah, itu kan masih gimana ya? Bukannya sama tapi bukan mirip atau sama, tapi memang ya kalau seperti gamelan, seperti tarian, nama-nama, istilah masih ada kesamaan gitu. Ya kalau memang karena itu dulunya satu lingkup ya, satu wilayah nih, kan, gampangnya gitu kan seperti itu. Jadi jadilan itu mulai ada itu menurut sejarah itu pas masa penjajahan Belanda ya. Kita tahu kan penjajahan Belanda di Indonesia itu kan sangat lama, ada yang bilang 350 tahun atau 3,5 abad. Jadi dari berbagai generasi istilahnya kan seperti itu. Jadi berbagai generasi. Jadi waktu itu rakyat Indonesia terutama di Jawa itu dijajah Belanda kan ya sangat menderita. Kalau ada orang yang misalnya berkompeten atau yang vokal ya, istilah kalau sekarang vokal, itu kalau kita ayo perang melawan Belanda, pasti yang vokal itu kan langsung ditangkap dan dibunuh. Ya paling enggak pasti dibuang ke luar Pulau Jawa. Nah, biasanya begitu. Nah, kita istilah ya kita menyebutnya propaganda ya. Propaganda untuk memberikan semangat kepada generasi muda untuk berjuang mempertahankan tanah kita dari penjajahan itu dengan lewat budaya. Seperti apa? Dengan cara jadilan itu. Jadilan kan kalau ada yang menyebut prajuritan. Nah, kalau di wilayah Grabat dan sekitarnya namanya soreng. Soreng. Nah, itu
mencerminkan suatu perjuangan orang-orang terdahulu, nenek moyang kita. Dulu nenek moyang kita itu kan orangnya gagah-gagah, pemberani, dengan semangat berperangnya sangat tinggi. Ya, kita propaganda lewat budaya dengan tarian. Nah, kalau orang Belanda, kalau kita langsung ayo kita perang, pasti mereka langsung siap-siap. Tapi kita propaganda lewat budaya dengan disisipi tarian-tarian. Padahal tarian itu bentuk suatu gimana gerakan. Nah, gerakan kita strategi perang lah. Nah, gerakan-gerakan itu diiringi dengan gamelan, atau kalau istilahnya ada yang menyebut bendi ya. Dengan bendi kita diberi tabuhan kan, mereka enggak semata-mata itu orang mau melawan kita, kan enggak. Itu cuma budaya, itu cuma tarian menurut mereka, tapi masa strategi ya menurut kita kan strategi untuk membakar semangat generasi muda untuk tetap berjuang. Nah, lewat budaya itu diharapkan dengan melihat dan menonton kita, berarti nenek moyang kita itu dulu orangnya hebat, orangnya kuat, dan mereka bersemangat untuk mempertahankan tanah air seperti itu. Nah, jadi dengan menonton itu diharapkan seperti itu. Nah, dengan adanya jadian ternyata semangat para pemuda kita waktu itu langsung terbakar, dan mereka membentuk suatu laskar untuk ya melawan penjajah ya. Waktu itu memang kalau dianggap kita belum bersatu, memang belum bersatu, mereka masih berkelompok-kelompok, tapi walaupun berkelompok-kelompok tapi semangatnya itu sudah kita bakar, sudah terbakar dengan budaya itu. Lalu soal masalah kesini soal masalah yang namanya kesurupan itu ya memang sebenarnya ada nggak kesurupan itu? Emang istilahnya kalau saya lihat ya dari kacamata saya sendiri itu, kesurupan itu kayak apa ya, kerasukan, ada setan mungkin ya. Atau emang dibuat-buat, atau emang beneran ada gitu ya. Ya biasanya memang ada. Tapi yang dibuat-buat pun ada. Pun ada. Kita membahas soal yang sebenarnya ya, yang sebenarnya enggak yang dibuat-buat. Itu jangankan kita itu terlena di suatu alunan musik ya. Kita disugesti aja kan, pikiran kita bisa kosong, ya kan? Bisa kosong, kemasukan kata-kata sugesti di ilmu hipnotis misalnya. Itu kan suatu kita mengosongkan pikiran, lalu kita dimasuki atau disisipkan suatu apa ya namanya, kata-kata kamu harus kuat mengangkat beban ini, dan dengan sugesti itu kita ternyata kuat. Terus kayak memotivasi kan? Memotivasi. Nah, di jajilan pun begitu. Kita mendengarkan terlalu konsentrasi, mendengarkan alunan musik gamelan atau yang namanya bendi itu. Kita mendengarkan. Itu kan otomatis gimana ya? Saking mungkin langsung mengikuti iramanya gitu ya. Mengikuti iramanya jadi saking keasikan gitu ya. Jadi kita akan lupa, pikiran kita akan lalu kosong. Berarti kayak mabuk gitu ya? Nah, seperti itu. Jadi kita kosong pikiran, ya namanya juga setan atau demit ya misalnya. Itu kan memasuki tubuh manusia itu kan sangat gampang. Kalau kosong pikiran, betul. Lalu mereka masuk, dan secara tidak sadar mereka menari sambil ya ada yang ngamuk, lari-lari dan seperti itu. Ya memang ada, tapi yang dibuat-buat untuk suatu gimana, untuk memeriahkan, jadi biar anak kecil jadi ikut wah kayak kesurupan ya gitu, biar seru gitu ya, biar seru. Itu juga ada, cuman kan ya kita tergantung dari kita lah pemainnya. Saya juga dulu mantan pemain jadilan juga jadilan itu Yudri ternyata pemain jadilan seperti itu, karena ya kita memang sejak kecil kan ditanamkan untuk mencintai budaya. Ya janganlah kita melupakan budaya kita, walaupun budaya apapun masuk, oke,
tapi budaya nenek moyang kita itu jangan sampai luntur gitu ya. Iya. Jadi. Ya ada sih yang bilang seperti ya miring-miring ya. Iya. Ya kita nggak usah dibahas di sini kan. Yang miring gini. Ada, cuman kita ya kembali ke kita sendiri. Kita memang orang Jawa, misalnya orang Jawa ya harus kita kembangkan. Ya mungkin saudara-saudara kita yang dari Sunda, dari Batak, dari Dayak, atau dari Merauke sana, dari Papua. Dari Papua, boleh kok kita mengembangkan budaya kita. Karena Indonesia itu sangat kaya budaya, multikultural juga, beragam-beragam dari bahasa mungkin, dari budaya semuanya beragam. Kalau kita satu Indonesia saling mengenal budaya masing-masing ya, daerah itu kita kan enak. Iya. Oh, jadi apa gitu? Oh, itu tarian namanya apa? Iya. Dan ternyata jadilan itu sekarang ya, kalau di sini ya, alhamdulillah itu generasi muda sudah banyak yang mulai suka, mulai cinta, dan mulai mencoba-coba untuk ikut. Ya, itu kan karena ya kita kembali ke kita aja, kita itu budaya, tarian, nah ciri khas kita, istilahnya kan seperti itu. Iya. Ini aku sambil ngopi ya, biar. Oh ya silakan, ayo. Kita juga ngopi. Nah, monggo sambil ngopi. Aku mau nanya lagi nih. Ya. Jadilan tuh kalau nggak salah identik dengan kuda lumping. Ya. Harus pakai kuda ya. Itu ada filosofinya nggak? Kenapa? Mungkin apa ya? Karena mungkin dulu zaman Pangeran Diponegoro memakai kuda terus menjadi semangat juang atau bagaimana ya? Ya, seperti itu. Kita melihat jadilan itu biasanya yang depan itu kan memakai kuda, bawa pedangnya. Yeah. Nah, itu kan menggambarkan di suatu barisan pasukan pasti ada pemimpin. Nah, pemimpin itu kalau zaman dulu kita naiknya kan kuda. Yeah. Kudanya kan kelihatan gagah seperti itu. Nah, itu kan juga memberikan semangat kepada seorang sosok pemimpin di suatu kelompok untuk memberikan semangat dan memberikan gimana ya, motivasi kepada rekan-rekannya. Ya, lalu yang rekan-rekannya mengikuti gitu, sambil bawa, ada yang bawa pedang, ada yang bawa tongkat, atau orang Jawa bilang toyang gitu. Itu. Jadi yang pakai kuda lumping itu komandannya, terus yang pakai ini prajuritnya. Ya, gitu. Kalau zaman dulu istilahnya panglima atau komandan peletonnya. Komandan peleton. Biasanya kan ada satu pemimpin yang patih nggak sih nyebutnya? Bukan patih ya? Beda lagi kalau patih. Oh beda. Itu senopati lah istilahnya, atau panglima. Lah yang rajanya kan biasanya yang memimpin itu yang menari paling keras itu. Nah, itu biasanya pemimpinnya atau rajanya. Kalau yang dua itu biasanya kan kiri kanan itu kan pakai kuda lumping itu ya. Ada yang satu hitam, satu putih biasanya itu yang ada di sekitar kita ya. Itu biasanya kalau sekarang ya komandan peleton atau senopati ya kayak gitu. Senopati kan yang memimpin anak buah di belakangnya. Nah, nanti yang anak buah di belakangnya kan berurutan, ada yang bawa pedang satu, pedang double itu dua itu. Nah, nanti kan istilahnya kalau perang itu kan jadi resiknya atau pelatihannya, itu kan juga memberikan apa ya, gambaran. Oh, berarti dulu kakek-kakek saya atau nenek moyang saya itu pejuang hebat. Mereka berperang dengan sangat gagah berani. Nah, yang menonton kita kan waktu itu, oh ya berarti saya sebagai anak cucu dari mereka harusnya saya bisa seperti mereka dan bersemangat seperti mereka. Nah, dengan seperti itu kan kita lalu terbakar. Nah, nanti lalu membentuk suatu kelompok, ayo kita berjuang, adanya tentara pelajar, seperti itu kan. Nah, merdeka kita, kemerdekaan kita kan juga lewat budaya juga, kan. Tapi secara tidak langsung kan, yang pasti ya lewat perang, ada yang diplomasi, tapi kan paling tidak itu kan sudah penyemangat utama pertama ya, sebagai dasar fondasi untuk
bakar semangatnya itu. Seperti itu kira-kira sejarahnya ya. Iya, sejarah seperti itu. Terus ini kan aku dapat informasi lagi nih, jadilan. Jadilan itu berasal dari bahasa Jawa gitu. Yang artinya itu jarane jan til-tilan tenan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kudanya benar-benar joget tak beraturan. Ya. Itu gimana itu maksudnya? Ya. Emang kudanya itu nek pas jadilan emang kayak mencak-mencak gitu atau gimana? Ya seperti itu. Kalau kuda zaman dulu itu kalau dibawa perang itu Ya. memang kuat seperti ya gimana ya, terlalu kalau orang ya semangat gitu. Karena apa? Kalau menurut sejarah pada masa kerajaan-kerajaan dulu, kuda perang itu memang sengaja kuda itu tidak dikawinkan. Tidak dikawinkan. Kenapa ini? Itu untuk menjaga stamina kuda itu sendiri. Oh. Jadi kan kalau kuda itu kan tidak diperanakkan, Iya. itu kan masih istilah kalau orang perjaka ya, Iya. itu kan masih kuat dan Masih semangat. strong gitu. Makanya kan adanya jadilan itu kan istilah jarane jandil-dilan. Nah, itu kan Jarane jandil-dilan. ya warinya kan memang kencang Iya. dan juga gimana tidak kenal lah seperti itu Iya. ya. Kalau masalah kuda seperti itu, makanya kuda ini jarane jandil. Jarane jandil-dilan. Jandil-dilan itu kan caranya gimana ya? Terlalu terginas, Iya. terlalu agresif lah. Agresif. Kan seperti itu. Kita apa jenis seblak, istilah orang Jawa, seblak sedikit langsung lari. Iya. Dan untuk mengejar musuh kan gampang itu kalau Iya. seperti itu ya, makanya dia namakan jarane jandil-dilan. Jarane jandil-dilan. Heeh. Oke, terus ini tuh aku juga dapat info lagi kalau jadilan itu kesenian yang mengisahkan sebuah perjuangan Raden Fatah ya. Raden Fatah tahu nih? Oh ya, Raden Fatah yang dibantu sama Sunan Kalijogo dalam melawan penjajahan Belanda. Jadi ada ceritanya mungkin. kalau pas masa Raden Fatah dan Sunan Kalijogo belum ada Belanda ya, itu kan cuman sebagai gambaran Iya. perjuangan Raden Fatah dan Sunan Kalijogo dalam berperang ya. Berperang waktu itu kan pendirian Kesultanan Demak itu kan juga banyak rintangan ya. Iya. Banyak rintangan dan ya namanya babat alas atau mendirikan suatu wilayah itu kan tidak gampang ya, mesti banyak musuh. Nah, itu kan semangatnya lah. Gambaran itu, gambaran perjuangan Raden Fatah itu kan kita teruskan ke generasi waktu zaman kemerdekaan. Iya. Nah, zaman kemerdekaan, nah, itu buat penyemangat. Oh itu Raden Fatah dulu mendirikan Demak itu dengan semangat seperti ini, perangnya seperti ini. Iya. Dan mereka pun nggak pakai senjata api kan, pakainya pedang. Pedang, tombak. Nah, itu aja sudah bisa berperang dengan sangat gagah berani. Nah, mari kita dengan senjata kita ya minimal misalnya seperti bambu runcing. Nah, itu kan waktu itu kan pakai bambu runcing, itu mereka terbakar semangatnya dengan senjata yang minimalis istilahnya, ya, minimal. Belanda yang membawa senjata api, kita bisa mengalahkan mereka ya. Nah, seperti itu. Jadi itu gambaran memang perjuangan Raden Fatah yang kita masukkan atau kita sisipkan ke suatu kesenian Ya. untuk membakar semangat para generasi muda. Waktu itu yang menonton kan ya, bukan generasi muda saja, ya seluruh rakyat, lapisan masyarakat ya. Kan kalau tontonan kan tidak harus ini golongan ini yang nonton kan enggak. Semua lapisan kan bisa menonton. Nah, itu untuk membakar semangat penonton itu sendiri. Kalau menurut ini jadilah nih, terus kita kesurupan kayak gitu. Ya kembali ke kesurupan ya. Kesurupan lagi. Soalnya yang jadi apa ya? Viral di TikTok sekarang aku lihat tuh kayak orang dadi kayak gitu. Dadi itu istilahnya kesurupan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh trance. Trance, kayak gitu. Kerasukan. Kerasukan, nah itu.
itu tuh emang gimana ya, kayak syirik nggak sih sebenarnya gitu kalau menurut Kalau kita bicara syirik ya, kalau bicara di agama sih, ya kita gimana ya, itu masuknya bersekutu juga kan. Bersekutu. Ya bersekutu dan setan karena kita mengundang. Iya. Mengundang. Tapi ya kita kembali ke budaya kita. Ya budaya. Kalau kita kembali ke budaya itu nggak ada istilah seperti itu, karena budaya dan agama itu kan beriringan. Iya. Budaya itu istilah kita, bajunya. Kalau agama kan hati nurani dan orangnya, ya, betul. dan pikiran. Jadi apapun ya istilahnya kan ini kan suatu kesenian hiburan. Iya. Ya, hiburan. Kalau hiburan itu kan jangan disangkut pautkan, ya mohon maaf ini kalau mungkin ada yang salah di pembahasan ini ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Budaya jangan kita campur adukan dengan agama seperti itu. Karena ya agama itu kan keyakinan kita. Iya. Kalau budaya itu baju dan pakaian kita. Iya. Mungkin budaya kita sama-sama Muslim ya. Iya. Mungkin kita Muslim kita dengan Muslim Malaysia beda. Beda di apa? Di budayanya. Di budaya kultur gitu. Karena budaya itu kembali lagi itu pakaian. Tapi kan kita sama-sama satu ikatan Muslim. Iya. Ya, kalau budaya itu kan bisa kita dari Jawa dan kita dari Sunda, kan budaya kan sudah berbeda. Iya. Tapi kan kita tetap satu agama. Iya. Ya. Kita di wilayah kita kan sholat tetap menghadap ke kiblat kita di sebelah barat kan seperti itu. Iya. Ya kita kalau lalu kita kembali ya waktu kita beribadah. Kalau pas saatnya kita ibadah ya mari ibadah. Iya. Kita kan nggak mengenal, oh itu dari Jawa, oh itu dari Sunda, enggak kan? Kita masih tetap satu soft. Iya, satu soft. Satu soft menghadap kiblat ke arah Mekah. Ke arah barat kalau di daerah kita Iya. ya. Seperti apa kita harusnya sholat itu kok orang udah kita enggak nganu kita ke kelompok ini kan nggak ada Iya, seperti iya. itu. Nah, itu kan kalau soal budaya dan agama, jadi kita ya harusnya lebih pintar lah dalam mengambil suatu suatu pandangan. Jangan kita Langsung menyimpulkan. terlalu gampang menyimpulkan syirik dan musyrik seperti itu. Iya. Itu jangan, karena budaya dan agama sekali lagi tidak bisa dicampur adukan. Iya. Ya, budaya kita punya budaya sendiri, tapi kan agama kita tetap satu ya. Iya. Ya, seperti jenengan dan saya Muslim ya. Muslim. Ya mungkin di sedulur-sedulur kultur Gemboyana juga ada yang mohon maaf yang non Muslim juga. Monggo itu kan keyakinan masing-masing pribadi, tapi kan kalau keyakinan kan tetap satu. Tapi kan kalau budaya kan ya budaya kita di satu provinsi aja, Iya. beda kabupaten sudah. Misal dari Cilacap, di Cilacap kan Jadilan mungkin ada, cuma namanya apa kan kita nggak tahu ya. Kalau di wilayah kita namanya Jadilan, Jaranan, Kuda Lumping, Reokan, seperti itu. Oke. Terus ini ada yang unik lagi nih Ki. Aku nggak tahu itu sebenarnya ada ilmunya apa enggak. Jadi ketika Jadilan kesurupan itu, aku pernah lihat nih waktu kecil. Dia itu makan pecahan kaca terus makan kembang. Itu bener-bener emang dimakan kok bisa nggak berdarah itu. Itu emang ada ilmunya atau gimana? Itu unik banget itu. Itu kembali ke yang tadi ya. Iya. Namanya orang sudah kosong pikiran, disugesti apapun bisa. Ya seperti kita dihipnotis. Misal kita itu mengangkat beban 1 ton, kok nggak kuat. Tapi dengan kita disugesti, dihipnotis, kok kita bisa kuat. Nah seperti itu juga kan kita di bawah sadar kita. Nah, seperti makan beling itu kan seperti ya kaca atau beling beling itu kan pecahan kaca ya. Itu kan kita sama juga disugesti gitu. Iya. Kita kan
seumpama jenengan kok ternyata nggak suka rokok, dengan disugesti jenengan lalu merokok, itu kan di bawah kesadaran jenengan, ya, seperti itu kan. Nah, itu makan beling itu kan barang tajam ya. Ya kita kalau makannya kan nasi, nggak makan beling. Kenapa kok dia makan beling? Ya itu karena sudah kesugesti itu tadi. Makan kembang, ya namanya kembang itu kan kalau dimakan bunga itu kan yo rasanya sepet mesti. Iya kan? Iya, sepet. Kenapa kok mereka dimakan? Kok ternyata enak saja ya, itu karena terus sugesti itu tadi. Makanya tersugesti itu kalau di kita ya namanya kesurupan itu tadi. Seperti itu. Lah pas waktu kosong kesugesti ada setan lewat masuk. Kita sebenarnya teman kita nggak salah, kita amuk gitu ya, kita lari ke tempat mana gitu kan, karena ya itu tadi karena kosong pikiran, kemasukan yang hal seperti itu. Jadi mengunyah beling itu nggak kerasa ya? Nggak kerasa, walaupun semua berdarah atau luka, yuk kita nggak terasa. Jangankan mengunyah, kita menginjak saja nggak terasa. Ada kan yang menginjak api, menginjak, yaitu nama beling tadi, namanya beling tadi kan injak-injak. Berarti itu emang sugesti bukan ilmu ya? Ya, iya, memang seperti itu kalau menurut kita ya. Jadi, ya itu tadi kita mendengar suara terlalu konsentrasi, lalu pikiran terlalu asik gitu ya, terlalu mengikuti lah istilahnya, terlalu mengikuti, dan ya itu tadi kosong pikirannya, lalu kita ke sugesti yang adanya cuman apa, pecahan kaca beling tadi. Ya mungkin yang melihat yang kesurupan, ini ada makanan enak, mungkin ya, itu mereka makanan makanan ini, makanan enak ini, orang Jawa bilang seperti itu. Ada bunga di apa, baskom, di panci itu, mungkin menurut mereka sirup kali ya. Saya mirip ya mungkin ya, ada sebuahnya gitu ya, seperti itu. Enak ini, lalu diminum, makan, dikunyah, enak, seger gitu. Nanti kalau setelah sadar baru ternyata sepet. Sekarang udah hilang, udah sadar, karena yang apa, sugestinya itu sudah keluar. Betul. Terus jadilan itu sebenarnya kalau sama soren itu beda nggak? Soalnya saya dulu waktu kecil tuh kayak nek soren kayak dayaan gitu ya, pakai kayak suku-suku ala Meksiko gitu ya. Enggak, beda. Kalau soren, kalau di tempat kita soren sama jadilan itu sebenarnya sama. Ya, kalau kuda lumping itu beda. Kalau kuda lumping seluruh personil ya, itu pakai membawa naik kuda kepang itu ya. Kalau kuda lumping pakai kuda. Lah kalau jaran kepang ya sama. Sebenarnya kuda lumping sama jaran kepang itu sama. Jaran kepang itu nama kudanya. Kalau kuda lumping itu nama tariannya. Ya seperti soren sama jadilan ya. Mereka memakai jaran kepang itu tadi. Nah, tapi kalau kuda lumping seluruh kan cuma dua yang tadi kita bahas. Iya, yang dua istilah senopatinya. Tapi kalau kuda lumping kan semuanya. Kalau sekarang mungkin istilahnya pasukan berkuda. Kalau itu di kuda lumping ya. Kalau di soren kan itu lengkap. Ada pasukan berkudanya, ada senopatinya naik kuda, ada pasukan tombaknya, dan ada pasukan pedang aja. Pedang itu kan ada yang pakai pedang double, ada yang pakai pedang satu, itu biasanya yang seperti itu. Kalau yang pedang double gimana? Ya itu istilahnya ya seni berperang atau taktik perangnya itu lebih tinggi daripada yang pedang satu tadi ilmunya gitu ya. Istilahnya kan biar saling melengkapi gitu ya. Kan dalam berperang itu kan ada pasukan kuda, pasukan apa itu namanya infanteri, kavaleri kan. Di tentara ya. Nah itu kan saling melengkapi ya. Di gambaran di soren itu seperti itu, atau di apa jadilan itu seperti itu. Ada pasukan
ada Kavaleri itu yang berkuda. Yang berkuda, ada yang membawa pedang 2 itu yang pasti di belakang. Ya. Biasanya nanti dibantu dengan yang pedang 1. Nah, artileri. Paling belakang kan pakai tongkat itu, istilahnya tombaknya. Gitu. Itu kan untuk melempar kan. Kalau pedang kan mungkin dilempar kan belum tentu langsung kena sasaran. Tapi kalau tombak lempar kan langsung biasanya kena sasaran. Seperti itu kan, saling melengkapi gitu. Oke. Terus Jadilan ini tuh sebenarnya emang dari Jogja sama Jawa Tengah ya tadi yang di. Ya, identiknya dari itu. Kalau Jawa Timur kan identiknya ada Reog Ponorogo. Nanti kita untuk Reog Ponorogo kita bahas sejarahnya seperti apa kok ada kepala macan berbulu merak. Nah, nanti kita bahas. Itu juga sangat menarik itu untuk kita bahas. Ya mungkin nanti di kolom komentar yang sedulur-sedulur Dirgomulyono yang dari wilayah Ponorogo bisa memberikan masukan sedikit, nanti kita bahas di video yang lain kali mungkin ya, kalau ada kesempatan seperti itu. Oke Ki, mungkin cukup sekian aku nih kepo-kepo tentang Jadilan tadi. Soalnya yang aku garis bawah itu Jadilan itu identik dengan kesurupan, ya makan beling itu tadi. Terus kalau di TikTok tuh kayak ada yang namanya siapa ya, kayak yang orang kesurupan kayak gitu diviralin kayak gitu kan, pura-pura kesurupan gitu diviralin di TikTok kan banyak itu kesurupan kayak gitu. Terus ada yang kayak macan kayak gitu, jadi anak kecil jadi ikut kayak siapa ya namanya, Sigit Rendang kalau nggak salah. Ada itu Sigit Rendang itu di TikTok. Nah itu kan kesurupan kayak gitu, emang dibikin-bikin atau emang dia emang menjiwai mungkin ya, menjiwai kayak gitu. Jadi kesannya kalau dilihat dari orang lain kan unik, wah ini ngopo ya wongnya kok kaya wong edan ya gini-gini. Ya seperti itu. Ya memang kalau sekarang ya Jadilan itu kalau nggak ada yang kesurupan nggak menarik, ya kan, nggak rame kan, nggak rame. Tarian-tarian biasa nggak rame. Kalau ada kesurupannya mungkin kayak jadi seru gitu ya. Jadi, wah ngopo sebagai gimana ya, kalau di wayang kulit kan kalau ada campur sarinya kan tambah gayeng. Sama di Jadilan juga kalau nggak ada yang kesurupan kan kayaknya nggak seru kan. Nah, makanya ada yang kesurupan. Ya yang kesurupan itu biasanya ya, apalagi kok pikiran kosong ya. Kadang pikiran kita nggak kosong aja kan, setan bisa masuk ke kita kan. Kadang ngalamun gitu ya. Seperti itu. Kalau menurut kita ya mungkin ya ada komentar atau pendapat lain dari sedulur-sedulur gitu. Ya bisa coret-coret di kolom komentar biar kita bisa saling sharing, saling berbagi. Mungkin kita biar bisa saling tahu. Atau mungkin bisa langsung sowan ke rumah Ki. Monggo silahkan, kami buka pintu, kita diskusi gitu ya. Mungkin kita bikin video juga bisa ya Ki. Ya seperti ini, seperti Mas Afan datang dari Jogja jauh-jauh seperti ini kan. Saya sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih sudi datang ke tempat kita untuk saling sharing, saling berbagi ilmu, dan yang pasti saling sinau bareng. Seperti itu kan. Seperti itu. Jadi kita enggak istilah orang Jawa patok bantong dengan pendapat kita, enggak. Patok bantong itu gimana? Patok bantong itu bersikukuh dengan pendapat kita. Jadi kadang idealis gitu ya. Seperti itu, idealis. Jadi kita enggak melulu dengan pendapat ini lalu ada orang yang memberikan komentar atau kritikan seperti ini, kurang benar, itu kita nggak mau terima. Enggak. Kita malah sangat berterima kasih karena dengan adanya komentar seperti itu kita jadi belajar, kita jadi tahu dan tambah ilmu baru gitu ya. Seperti ini contoh ya, contoh waktu dulu kita kan pernah membuat video di Mbah Sunan Geseng atau Makam Sunan Geseng itu, kita kan membahas tentang sejarah beliau dan nama-nama tempat. Itu saya berterima kasih sekali. Ada yang memberikan masukan itu soal desa Kletelannya. Itu kita memang terus terang kita nggak tahu waktu itu.
ada yang memberikan komentar, veteran itu keteter dengan kayu yang keteter atau yang tercecer. Iya. Nah, itu makanya jadi desa veteran. Seperti itu kami sangat berterima kasih sekali. Benar, kita jadi tambah ilmu juga. Ilmu. Nah, kita dulu nggak tahu, jadi tahu. Iya. Itu bukannya kita lewatkan itu enggak. Memang kami benar-benar waktu itu nggak tahu. Kita, ternyata ada yang memberikan masukan. Saya sangat berterima kasih. Jadi sedulur-sedulur Ki Udut Jogoyono yang lain kan bisa gimana? Bisa belajar tahu, saling tahu. Ternyata desa veteran itu sejarahnya itu seperti ini. Jadi ketika melihat video Q3, kita buka komentar, oh alah ternyata ada yang sudah memberikan masukan veteran gitu ya. Seperti itu. Kami sangat berterima kasih. Jadi kan ya harapan itu seperti itu. Jadi komentar memberikan masukan biar kita semua tahu, bukan cuma saya pribadi tapi seluruh khalayak saya bisa melihat, bisa tahu itu, oh sejarahnya seperti ini. Seperti mungkin sejarah jadilan ya, mungkin di pembahasan kita itu kurang pas, masih kurang pas, atau masih salah, atau ada yang menyimpang, monggo silakan untuk membenarkan di kolom komentar biar kita semua tahu, biar kita semua tambah ilmu seperti itu kan. Barangkali ada yang pemain atau maestro dari jadilan sendiri bisa komen coret-coret, kalau ada yang pernyataan dari Ki yang mungkin kurang benar bisa ditambahkan gitu ya, dikritik juga boleh, monggo gitu. Seperti itu, monggo silahkan tetap memberikan masukan atau komentar kepada kita, masukan yang membangun untuk yang positif. Kita bisa belajar bersama kan? Mulai sharing bareng, belajar bareng biar nambah ilmunya juga sama-sama gitu ya. Iya, seperti itu. Udah gitu, mungkin cukup sekian aja. Mungkin di lain waktu kalau aku ada pertanyaan tentang kebudayaan mungkin dari reok, terus ada keris lagi, mungkin aku tanya-tanya boleh lagi ya? Ya silahkan. Kami malah sangat berterima kasih dengan kehadiran Mas Afan di sini ya, bisa menambah warna dan keseruan di channel kita. Seperti itu. Saya juga terima kasih gini, kopinya enak banget, kopi hitam ini. Terus ada apa ini? Jadah ya ini ya? Iya. Boleh saya cipin gini? Monggo silahkan. Ya enak banget. Ya itu makanan enak ini khas kita. Mungkin di Jogja kan juga ada kali udang seperti itu, jadah bakar gitu. Jadah Mbah Tarik. Nah, itu. Dan mungkin cukup sekian ya, kita akhiri aja. Terima kasih untuk para penonton yang mungkin sudah menonton channel Q3. Jangan lupa berikan komentar yang positif, yang membangun. Kalau ada salah kata dari kita mohon maaf. Mungkin itu aja ya, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.